Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, balik lagi di channel Seti Kode di mana kali ini akan belajar membuat aplikasi dengan menggunakan GUI MATLAB atau Graphical User Interface. Jadi, MATLAB itu punya banyak fitur ya. Salah satunya adalah GUI, di mana fitur ini itu memungkinkan kita bisa membuat aplikasi dengan menggunakan MATLAB. Nah, sebenarnya sih menggunakan software lain juga bisa ya. Cuma saya lihat untuk saat ini yang paling simple kalau menggunakan atau membuat aplikasi itu adalah pakai MATLAB, maka kita gunakan MATLAB. Bisa juga pakai Octave nanti jika ada waktu akan saya coba bikinkan tutorial menggunakan Octave. Cuma kalau Octave itu MATLAB juga, cuma versi open source atau versi yang free. Oke, kita lanjutkan dulu ya materi kali ini dengan menggunakan membuat aplikasi menggunakan GUI MATLAB. Jadi ada 5 aplikasi yang akan dibuat di sini, yaitu adalah pertama Simple Calculator atau kalkulator sederhana, yang kedua adalah WinEvent Converter atau konversi satuan, ketiga adalah BMI Calculator atau Body Mass Index Calculator, keempat adalah Countdown Timer, dan yang kelima adalah Data Plotter. Cuma nanti yang dijelaskan di sini hanyalah secara umum saja ya. Nanti untuk pembuatan aplikasinya itu akan saya demokan langsung di MATLAB-nya langsung. Sekarang ini sifatnya teoritis saja. Oke, masuk ke Simple Calculator. Jadi di Simple Calculator ini, kita prinsipnya adalah membuat sebuah kalkulator sederhana yang dapat melakukan pengurangan, pembagian, perkalian, atau pertambahan. Oke, itu basic banget kan soalnya kan. Nah, jadi di sini apa saja perlu kita siapkan? Pertama adalah beberapa komponen dari GUI itu sendiri, atau komponen dari Graphical User Interface. Pertama adalah input, pasti ya, untuk memasukkan angka. Kemudian adalah tombol operasi, tambah, kali, kurang, bagi. Kemudian adalah label atau penomoran. Misalkan penomoran, kalau misalkan ini ada nomor C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian pembagian, perkalian, itu pelabelan. Nah, langkahnya apa? Langkahnya adalah, di sini kita akan menciptakan simple layout menggunakan UI figure. Jadi, UI figure itu adalah User Interface Figure. UI ya, UI. Kalau Anda sering lihat istilah-istilah UI, UX itu designer itu maksudnya adalah user interface ya, UI gitu ya. Kemudian kedua adalah callback. Callback ini adalah sangat penting karena pada prinsipnya ketika kita bikin kalkulator kita mengulang-ulang mengulang operasi kan, tambah, kali, kurang, bagi, 2 tambah 2, terus habis itu selesai dia nolin lagi, 3 tambah 3 dan seterusnya kan. Kata kita itulah membutuhkan fungsi callback. Nah, struktur sendiri adalah pertama kita harus membuka. Pertama adalah semua elemen GUI diperlukan tadi ya, salah satunya angka operator semua harus diperlukan semua. Pastinya ada button callback ya. Callback itu adalah untuk memanggil kembali fungsi-fungsi yang tadi sudah kita panggil ulang. Karena prinsipnya kan kalau aplikasi itu kan harus digunakan berulang kali ya. Jadi nggak bisa cuma sekali pakai harus di close kan. Nah, callback ini sangat penting dalam Simple Calculator karena kita ingin memaksimalkan atau mengulang-ulang sebuah operasi penambahan, perkalian, dan pembagian. Next. Nah, yang kedua adalah aplikasi konversi unit atau konversi konversi satuan gitu ya. Nah, di sini agak panjang sih sebenarnya untuk sedikit lipannya daripada sistem kalkulator tadi, tapi masih simple, masih termasuk contoh aplikasi sederhana di mana di sini kita membuat konversi panjang ya, ada panjang, kemudian temperatur, ya kemudian ada dari meter misalkan dari ke kilogram ke volume dan segala macam gitu ya. Kita di sini akan menggunakan drop down. Kenapa pakai drop down? Karena paling simpel ya. Jadi kita mau pilih panjang, mau pilih volume atau apapun kita bisa pilih di situ dari drop down. Kemudian ada convert button ya. Nanti tombol convert button ini akan kita isikan program yang akan memanggil program tertentu untuk mengkonversi dari si angka yang sudah kita masukkan. Pasti ada teks, jangan lupa teks untuk memasukkan angka ya, input dari kita sendiri. Kemudian teks juga untuk mendisplay hasil. Harus pasti ada ya kan. Kemudian pertama kita harus memasukkan semua yang mau kita masukkan, apakah panjang, kemudian ada lebar, apakah tinggi, segala macam itu kita masukkan semua ya. Kemudian kita akan membuat, pastinya harus ada persamaan matematika yang mengkonversi ya kan. Seperti yang sudah dicontohkan ya di video sebelumnya, itu ada membuat persamaan matematika pakai GUI, kita masukkan ke situ persamaan matematikanya. Lalu kita akan membuat beberapa tampilan UI atau user interface dari si unit converter sendiri.
Apa yang dibutuhkan? Pertama adalah GUI window pasti, kemudian GUI element misalkan panjang, temperatur, massa misalkan, kemudian kita justru membutuhkan juga beberapa kategori-kategori pemilihan. Kemudian pastinya kita harus punya tadi sebelum saya jelaskan selanjutnya sebelumnya adalah rumus untuk konversi, kemudian ada convert length, convert temperatur, kemudian konversi massa dan segala macamnya. Itu nanti ya, jadi nanti tinggal kita semua punya semua, baru kita masukkan itu ke GUI MATLAB. Nanti insya Allah akan saya demokan ya. Next ke body mass index. Jadi body mass index adalah kalkulator mengukur seberapa gemuk kita. Jadi yang kalau itu teman-teman yang suka diet ya misalkan atau suka workout ya, itu bisa menghitung berapa sih ideal berat badan kita gitu, dihitung pakai ini ya. Simpel, jadi kalau ini lebih simpel daripada yang tadi yang aplikasi unit of converter ya. Jadi simpel cuma ada teks, masukin teks, kemudian masukkan tinggi gitu ya. Kemudian di sini ada calculate. Calculate pun hanya menggunakan satu rumus di sini, yaitu adalah berat dibagi tinggi dikuadratkan. Nanti setelah itu kita kategorikan, ada beberapa kategori kan, kategori kurus, sedang, gemuk gitu ya. Jadi nanti termasuk situ. Nanti baru kita dibikin aplikasinya. Ini lebih simpel nih, lebih simpel daripada yang tadi. Kemudian aplikasi yang keempat adalah countdown timer. Ini pun simpel, cuma dia agak lama, agak sedikit panjang dibanding body mass index karena di sini ada fungsi waktunya. Jadi di sini waktu ini harus selalu muncul di dalam aplikasi yang ingin kita gunakan atau kita bikin ya. Waktu atau countdown timer kan penghitung waktu mundur ya. Jadi pertama harus ada teks masuk atau input teks. Yang kedua adalah start atau mulai dan reset tombol atau button. Kemudian adalah label untuk mendisplay dari remaining time-nya berapa. Nah, yang jadi fungsi callback di sini adalah atau perulangan adalah si waktu ini sendiri. Jadi waktu ini harus terus muncul kan. 10, 9, 8 misalkan dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 misalkan. Nah itu harus muncul terus dia perulangannya. Makanya di sini kita selain kita input, kemudian kita ada timer object, kita juga harus menyimpan loop untuk mendisplay sisa waktunya. Nah ini yang paling penting. Jadi countdown timer ini termasuk salah satu aplikasi yang simple, cuma agak panjang di loopnya nanti ya. Aplikasi terakhir adalah data plotter. Data plotter ini sifatnya untuk coba-coba aja sih. Jadi kita pengen bikin plotting data pakai line, pakai bar, sama scatter. Ini apa sih? Line itu garis, bar itu diagram batang, scatter itu yang titik-titik itu loh. Ya, ada di Excel biasanya. Nah, jadi kita nanti pertama adalah menginput data, nanti dipisahkan pakai koma, kemudian setelah itu data X, data Y dimasukkan, tinggal di plotting. Nah, nanti di sini agak panjang karena kita ingin membuat sebuah grafik. Jadi kita perlu memanggil access komponen di sini. Jadi manggil satu fungsi ya, bukan fungsi ya. Satu tampilan yang akan menampilkan grafik yang sudah kita bikin gitu. Namanya access. Kemudian ada opsi drop down ya. Drop down itu yang pilihan line, bar atau scatter. Kemudian ada callback function untuk memplot data berdasarkan pemilihan dari usernya. Oke, berarti sudah selesai untuk dasar teori dari aplikasi ini. Nanti akan saya demokan untuk pembuatannya masing-masing aplikasi ya. Cuman saya masih pertimbangkan apa mau jadi satu. Kalau satu kepanjangan nggak ya, karena kan itu cukup banyak ya. Mungkin ntar saya pisah aja kali ya, per masing-masing satu video, satu aplikasi kali ya. Oke, ditunggu saja video selanjutnya. Tapi setelah ini Anda sudah bisa ngerjain tugas asinkronusnya. Selamat mengerjakan tugas. Semoga sukses tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.